Hai viewers WBI Talk 2021, kali ini kita memasuki episode ketiga dengan salah seorang guest yang juga cukup terkenal di Kota Medan. Nah, siapakah dia? Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang fashion. Jadi buat kalian, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi WBI, ikuti terus session WBI Talk. Jangan lupa follow Instagram @politeknikwbi dan jangan lupa subscribe YouTube channel Politeknik WBI. Dan tekan tombol notifikasi untuk dapat terus update video terbaru dari Politeknik WBI. Nah, langsung saja ini dia guest kita, Ko Ferik Wijaya. Halo. Halo. Iya, halo, perkenalan, saya Ferik Wijaya. Profesi saya adalah seorang makeup artist. Selain itu saya juga seorang wirausaha di bidang kuliner dan seorang MC atau host, juga seorang trainer di gym. Wow. Let's give applause. Next, kita langsung masuk ke why question ya, Ko. Boleh. Why Koko langsung say yes ketika diundang ke WBI Talk? Pastinya harus langsung yes dong ya, karena WBI Talk ini merupakan suatu acara yang menurut aku sangat positif dan memberikan impact yang sangat besar buat anak-anak muda zaman sekarang, millennials yang sangat membutuhkan gimana ya, masukan-masukan atau insight-insight dari orang yang udah terjun di dunia usaha dan bisnis ini sih. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan sampai ketinggalan session WBI Talk kali ini karena bakal seru banget, kita bakal seru-seruan di sini. Oke, kok kita masuk ke Fast Talk Session. Jadi di Fast Talk Session ini Cynthia bakal ngelemparin pertanyaan yang cukup unik dan aneh. Jadi Koko tuh cukup menjawab with short question. Jadi kalau misalnya pilihannya ada dua, Koko cuma pilih satu. Dan kalau misalnya pertanyaannya itu merujuk ke kalimat, Koko cukup jawab dengan satu kalimat. Oke, kita mulai aja Fast Talk Session. First, kita masuk ke morning or night person. Night. Meditation or yoga? Meditation. Okay. To be funny or to be serious person? To be funny. Okay. Sweet or salty? Sweet or? Salty. Oh, sweet. Maksudnya orangnya sweet. Kalau makanan salty deh. Galau ya. Oke, galau banget aku. Oke. Brush, spatula or microphone? Waduh, berat. Tiga-tiganya. Kalau salah satu dipilih, Coach? Brush. Oke, siap. What is passion? Passion is something you strive for. Oke, role model as Mua. Role model as Mua. Aduh, terlalu banyak ya. One Ko, yang the best. Andy Chun. Right. Role model as self. Renata. Chef Renata. I see. So charismatic aku ya. Iya, gila, keren banget ya. Your biggest motivation in life? My mom. I see. Okay. Makeup is to increase confidence or menutupi kekurangan? Oh, increase confidence. I see. Berarti nggak ada makeup sejarahnya untuk mengubah ya aku ya, secara keseluruhan. Oke. That is our master session. Oke. Kita deg-degan loh saya tadi. Kira-kira pertanyaan apa ya gitu. Oke. Tak semua bisa dijawab Iya, ya. iya. Oke. Kita masuk ke enter topic session. Oke. Kita barusan seru-seruan nih sama Ko Ferik dan kita mau langsung aja nanya ke pertanyaannya. Dari profesi Koko sebagai makeup artist, MC, gym instructor ya Ko ya di Resinil, dan juga jualan makanan di Ferik's Bakery. Iya. Oke. Kalau diurutkan berdasarkan ketertarikan seorang Ko Ferik, akan dimulai dari mana? Sebenarnya ini pilihan yang sangat sulit ya. Jadi kalau misalnya saya jawab satu, nanti dikira oh dia berarti kurang passionate gitu. atau tiba-tiba ini bos dari gym dengernya udah nggak usah ngajar lagi. Nggak usah lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang passion sih keempat-empatnya aku passion banget. That's why I'm doing all of it at the same time. Cuman mungkin untuk sekarang fokus utama aku masih makeup artist. Ya, jadi yang lainnya ya sembari dilakuin, sembari menyenangkan hati sendiri. Ya, maksudnya masak itu buat aku kayak meditasi. Jadi kayak setiap kali masak aku juga merasakan ketenangan. Jadi olahraga itu suatu hal yang sangat diperlukan di zaman sekarang.
Dan kalau MC atau host itu ya enak aja, maksudnya berbagi sama orang. Jadi ya semuanya ada poin ekstra masing-masing menurut aku. Cuman untuk sekarang emang fokus utamanya masih di makeup artisnya. Oke, multitasking ya. Semua dikerjain pokoknya sesuai passion. Karena kan bagaimanapun kalau misalnya kita mau jaga sesuatu dengan passion, aku tidak bakal merasa capek. Iya benar sih. Nah, menarik nih Koko memilih mengutamakan makeup artist. Nah, sejak kapan kira-kira Koko berpikiran untuk memulai semua itu? Sebenarnya kalau dimulainya dari ceritanya panjang nih, jadi bisa 2 jam. Jadi boleh kita 2 hours with Ferry. Jadi ini dimulainya sebenarnya dari ketika aku ke SMP, lebih kurang SMP. Jadi dulu itu aku wedding singer. Nah, jadi di backstage itu kan sering banget ada dancer atau kadang si bride-nya ke backstage untuk retouch makeup atau si dancer ini makeup gitu. Nah, jadi aku suka duduk di sana di samping ngeliatin ini seru ya gitu. Nah, dari situ mulai nih berani kayak Cici nyoba dong gitu. Nah, jadi lucunya pada saat itu mereka kayak welcome aja buat diapa-apain mukanya sama aku. Nah, jadi dari situ mulai nyoba-nyoba, terus mulai nyoba ke orang rumah kayak mama, Cici. Jadi kelinci percobaan jadi teman-teman. Nah, dari situ mulai pelan-pelan. Pada saat itu YouTube masih not a thing, maksudnya belum seenak sekarang ya, tinggal cari tutorial gitu. Kalau zaman itu masih susah deh, pokoknya kayak internet juga belum lancar, kemana-mana nontonnya dari warnet, ya kan. Jadi pada zaman dahulu kalau orang main game di warnet, aku ke warnet itu searching nonton America's Next Top Model atau nontonnya cari tutorial makeup gitu. Nah, jadi berlanjut ke SMA baru mulai nih ke teman-teman. Jadi acara sekolah atau kayak mereka ada acara ulang tahun kayak ulang tahun kan aku make upin gratis deh gitu. Nah, jadi dari situ mulai ada yang ngeliat kayak ini make upnya lumayan ya gitu. Jadi dari satu mulut ke mulut lain gitu, dan mulai berlanjut sampai sekarang. Jadi sekedar informasi as your information ya. Jadi Koko ini sudah pernah makeup ya orang-orang yang cukup terkenal. Salah satunya juga Miss Grand ya Ko ya, waktu Kak Ariska lagi menikah. Jadi rata-rata all the queen yang makeup itu Ko Ferik sendiri. Oke, next. Untuk saat ini apakah Koko sudah merasa puas dengan apa yang Koko lakukan? Kalau mau dibilang puas, nggak usah munafik ya, maksudnya kita jadi manusia, maksudnya pasti nggak pernah puas akan apa yang kita capai untuk saat ini. Jadi dan selain itu menurut aku kalau misalnya kamu puas itu artinya kamu berhenti belajar dan kamu berhenti untuk improve yourself. Jadi kalau dibilang puas belum, masih banyak sekali yang pengen aku capai, dan pengen untuk saat ini ya, maksudnya pengennya sih terus improve myself, terus belajar supaya semua yang aku lakuin itu bisa makin baik dan makin berkembang, dan orang-orang yang mempercayakan aku di pekerjaan aku ini bisa semakin puas dengan hasilnya. Jadi kira-kira Koko bakal ada gebrakan baru nggak untuk next step? Ada rencana-rencana ke depannya. Jadi sebenarnya di bidang yang mungkin lebih ada rencana ke depan yang lebih besar itu mungkin di makeup sama di Felix baiknya. I see. Iya. Karena udah mulai open PO juga ya Ko ya? Iya. Oke. Jadi ini udah bulan sepi makeup. Jadi cari cuannya di tempat lain. Oke. Nah, dengan adanya berbagai kegiatan yang Koko jalani selama ini ya, boleh nggak Ko share education background Koko saat kuliah dan pandangan Koko terutama untuk pendidikan kewirausahaan? Karena kan kebanyakan kegiatan yang Koko jalani ini ya semuanya itu di bagian kewirausahaan, Koko sendiri yang memulai gitu. Jadi apa pandangan Koko tentang itu? Kalau background aku kebetulan dulu kuliahnya di bidang perhotelan. Nah, jadi aku tamatan perhotelan. Terus menurut aku sebenarnya ya zaman sekarang masih banyak banget orang yang merasa kalau kewirausahaan itu pelajari dari
dari learning by doing. Tapi menurut aku sebenarnya dengan adanya contohnya nih WBI ini, jadi tempat yang sangat baik, maksudnya di mana kita bisa sambil bekerja tapi ada input dari orang-orang yang udah expert yang mengajarkan dan mengarahkan kita ke bidang wirausaha itu. Jadi jadinya jalannya kita nggak, kalau misalnya nih kayak aku yang mulai sendiri, kita jadinya kayak jalan ke sini benar nggak ya, jalan ke sini benar nggak ya gitu. Jadi kita meraba-raba. Sedangkan kalau misalnya ada pendidikan di situnya, aku merasa bisa ada orang yang mengarahkan kita ke arah dan tujuan yang lebih kokoh lah. Maksudnya kita juga nggak tahu ke depannya, maksudnya bakalan pasti berhasil atau enggak, itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Tapi setidaknya arah kesananya bakalan lebih mulus kalau misalnya ada yang mengarahkan kita. Jadi menurut aku ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus sih ya, maksudnya apalagi untuk anak-anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang sangat dibutuhkan. Berarti kita harus tahu dulu ada gagalnya dulu baru kita bisa belajar. Iya benar. Oke. Next, karena sebelumnya kita dari tim WBI sendiri kok ada drop Q&A aku di story Politeknik WBI sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan nih kok. Jadi semua kita saring, kita pilih beberapa yang cukup unik ya kok. Oke, yang pertama kita mulai dari bagaimana sih tanggapan Koko tentang cowok bermakeup? Ini sebuah stigma yang cukup menyedihkan ya di pandangan masyarakat. Maksudnya dalam artinya sebenarnya di masyarakat masih banyak orang yang merasa apalagi kita yang tinggal di daerah, maksudnya bukan di ibu kota, kita yang tinggal di daerah masih banyak banget orang yang berpandangan bahwasannya pekerjaan seni ya bukan hanya makeup ya, banyak banget pekerjaan seni yang seharusnya dikerjain oleh gender tertentu. Jadi misalnya kayak masak itu kan kerjaan wanita, makeup itu kerjaan wanita gitu. Sedangkan kita lihat di luar sana banyak banget mereka tidak memandang gender, lebih mementingkan skill. Jadi menurut aku sih sekarang yang kita nih, maksudnya pekerja seni zaman sekarang yang harus kita lakuin adalah mengedukasi orang-orang di luar sana untuk lebih mengerti bahwasanya stigma-stigma itu jangan dijadiin patokan atau jangan dijadiin sebuah gimana ya, maksudnya pandangan yang negatif terhadap pekerjaan itu. Jadi sama juga kepada kayak parents ya atau orang tua yang sering banget kayak mengarahkan anaknya, ya dia nggak salah mengarahkan anaknya yang dia pikir baik, tapi bukan berarti maksudnya si anak ini jadi nggak bisa bereksplorasi dengan passion dia gitu. Jadi banyak sekali di luar sana sekarang yang menurut aku masih melakukan hal itu, di mana sebenarnya lebih baiknya itu si parents itu mendukung si anak ini dengan passion dia supaya dia bisa berkembang gitu. Jadi ya masih disayangkan, tapi ya mungkin dengan ada program-program seperti ini ya bersama WBI Talk, kita bisa lebih mengedukasi lebih banyak orang lagi tentang pentingnya kita mengerti akan stigma-stigma yang negatif ini di bidang banyak sekali pekerjaan gitu. Kok kalau misalnya kita nengok dari sisi objektifnya, kalau cowok yang make upan tuh gimana? Maksudnya make upin diri sendiri? Ya, cowoknya yang make up tuh. Oke, jadi sebenarnya dia make upin diri sendiri. Jadi aku nggak merasa itu sebuah hal yang salah atau tabu ya. Jadi artinya kalau misalnya kamu nyaman dengan diri kamu sendiri dan kamu juga tidak mengganggu atau membuat orang sekitar kamu merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu, ya aku merasa itu sah-sah aja. Jadi banyak sekali Sekarang jadinya. Banyak sekali. Maksa ya. Udah, jadi banyak sekali contohnya sekarang nih zamannya K-pop kan, ya jadi cowok-cowok K-pop di luar sana juga ya mereka pakai eyeliner, pakai eyeshadow. Nah, tapi dalam konteks yang benar. Jadi maksudnya jangan kalau misalnya kamu cowok tapi kamu keluarnya berbulu, pakai tempel bulu mata atau pakai sesuatu yang terlalu ekstrim untuk seorang cowok, ya
mungkin itu masih bisa mengganggu orang di sekitar Anda ya, maksudnya kayak kenyamanan orang di sekitar. Tapi kalau misalnya kamu cuman kayak kalau misalnya dilihat masih kayak oke gitu ya, I think it's very fine. Maksudnya makeup produk makeup itu bukan hanya diciptakan untuk wanita. Next kita ke pertanyaan kedua. Semua orang bisa masak atau memasak butuh keahlian khusus? Semua orang bisa masak. Why? Selama kamu mau mencoba. Dalam artian kalau misalnya kamu berpikir nggak bisa, ya selamanya nggak bisa. Jadi kembali ke mindset kamu. Dan banyak sekali orang kan kayak misalnya masuk dapur nih, goreng ikan gini, terus ikannya meledak, kayak nggak bisa. Nah itu kan sebenarnya bukan nggak bisa, itu cuman karena si minyaknya meletup jadinya kamu punya ketakutan sendiri, jadinya merasa masak itu susah gitu. Nah sebenarnya masak Indomie juga masak kan? Yes. Nah coba tanya siapa yang nggak bisa masak Indomie? Enak aja kan? Iya. Oke, Ko boleh ceritain sedikit nggak awal mulanya Koko memilih memasak? Jadi sebenarnya pekerjaan aku ini semua berawal dari semua ada hubungan dengan masa kecil ya. Jadi kayak masak ini dulu nenek aku itu someone who's very good at cooking. Jadi biasanya misalnya nih kita lagi makan di restoran A gitu. Kita dia makan, terus dia pulang ya. Biasanya minggunya kita kumpul. Nah minggu itu biasanya dia bakalan keluar dengan masakan di restoran itu katanya. Jadi palate lidahnya itu bagus banget. Nah jadi gitu dari situ cuma merasa kayak ih nenek gue keren nih gitu. Nah plus selain itu tiap kali dia masak aku suka nih ngambil kursi, masih pendek kan, jadi ngambil kursi di sebelah manjat, terus ya pokoknya cuma gitu-gitu doang. Jadi cuman ada momen-momen kebersamaannya gitu. Jadi kayak di situ juga merasa kayak oh ini this was something that is fun to do gitu. Nah, jadi mulai agak dewasa. Untungnya mama aku juga orangnya supportive ya, as in what anything that I do gitu, dia selalu men-support. Jadi waktu udah kayak SD kelas 5, 6 SMP gitu. Nah, aku udah mulai nih masuk ke dapur, udah boleh aja misalnya kayak oh, aku mau coba nasi goreng sendiri ya gitu. Jadi diperbolehin gitu. Nah jadi semakin dewasa semakin sering masak dan ngelihat orang makan makanan yang aku masak, terus mereka kayak ada feeling bahagia, tapi ini enak gitu. Kalau misalnya kamu makan makanan enak kan otomatis perasaan kamu bahagia kan. Nah dari situ ngerasanya kayak ada feeling oh I did something good gitu. Jadi merasa kayak memasak itu aja bisa menginfluence hari atau perasaan orang gitu. Jadi I think it's a very good thing to do. Jadi memang dari awalnya memang nggak pernah dilarang sama orang tua ya, Pak? Iya nggak pernah sih. Nah. Next kita ke pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Tantangan terbesar dalam hidup Koko? Tantangan terbesar dalam hidup. I think it's when my dad sakit, and then that was the worst moment I think. Maksudnya kayak pada saat itu kelas 4 SD deh, my dad mulai sakit, terus kebetulan dia pada saat itu juga dibohongin sama teman, akhirnya kita sekeluarga bangkrut, and then we start everything from zero. Jadi aku pada saat itu SD udah mulai jualan kerupuk di sekolah, jualan donat di sekolah gitu. Jadi I think that was my lowest yet my most learning experience in my life. Bisa menjadi diri aku yang sekarang gitu. Jadi ya it's not an easy, tapi aku ngerasa hal-hal kayak gitu yang membuat kita untuk berkembang, dan asalkan kita mau ya kembali ke orangnya sih sebenarnya. It can make you or break you, but when you believe you can do better atau kamu punya mindset
oh I've been through this, I don't want to go back to this anymore, I want to be better. Ya, secara nggak langsung kamu jadi punya motivasi untuk mau bekerja lebih dan melakukan lebih gitu. Jadi ya, I think that was my lowest point. But aku kalau sekarang ya mikirinnya, aku grateful, bersyukur pernah ngalamin itu karena I am tougher and stronger than any other people yang seumuran sama aku. Jadi kalau misalnya ada muncul tantangan kecil lagi, udah biasa. Iya, udah bukan udah biasa sih ya, udah lebih gimana? Lebih legowo. Oke. Jadi kayak udah mungkin ini hanya cobaan dan mungkin aku dikasih cobaan ini karena ya tahu aku bisa ngelewatinnya gitu. Jadi ya as long as you have positive mind dan jangan berhenti berusaha. Kalau misalnya kamu berhenti berusaha ya it's the end gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak berhenti berusaha dan kamu nggak berhenti buat strive for what you want, ya it's not an end. So it's ya benar. Oke, buat teman-teman Politeknik WBI ya, buat kalian yang mau tetap update tentang WBI Talk, jangan lupa untuk follow Instagram @Politeknik WBI, jangan lupa subscribe YouTube channel Politeknik WBI, tekan tombol notifikasi, jadi kalian selalu update tentang video yang bakal diupload oleh WBI sendiri. Oke, next kita bakal tunjukin video rutinitas seorang Koferik di bidang passion yang beliau miliki. Check it out. Oke, Ko, tadi kita barusan seru-seruan, baik cerita juga tentang pengalaman Koko, terutama tips-tips ya Koko bagaimana survive di masa sulit. Nah, kali ini Cynthia mau nanya ke Koko, apa sih pesan dan harapan Koko untuk anak-anak muda di Indonesia, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi Politeknik UID? Kalau pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang sih, jangan cepat puas, jangan cepat menyerah. Dan harapannya sih semoga makin banyak millennials anak-anak Indonesia zaman sekarang yang bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang besar dan gebrakan-gebrakan baru untuk Indonesia yang lebih maju dan untuk kita semua yang lebih baik. Nah, satu kalimat motivasi dari seorang Ferry Wijaya. Go for your passion, never stop learning. Jangan pernah berhenti berusaha, bekerja keras, jangan menyerah, dan jangan lupa berdoa. Oke, baiklah. Sekian dari sesi WBI Talk episode ketiga bersama dengan Ferry Wijaya. Nah, tidak lupa juga saya ingatkan kembali untuk teman-teman sekalian, jangan lupa ikutin terus episode WBI Talk untuk next session. Kalian boleh kasih saran di kolom komentar di YouTube channel Politeknik WBI. Nah, Ko Ferry mau promosi nggak untuk bisnis-bisnis? boleh. Jadi boleh follow Instagramnya kali ya. Okay. Cynthia udah follow belum? Sudah dong ya. Jadi boleh follow Instagramnya, ada di @ferikwijaya, @ferikmakeup sama @ferikbike. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian udah buka Instagram Ko Ferry itu di bionya. Di bionya udah ada, langsung tinggal klik. Jadi sekali follow langsung 3 gitu. Jangan lupa. Oke. For all viewers, kira-kira siapa the
the next guest yang bakal kita undang di WBI Talk. Nah, just wait for it. Saya Cynthia Tanggotani dan saya Ferry. WBI Talk. Talk to inspire you.